Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan terkait materi pengaruh friksi ya pada aliran fluida. Oke, kemarin kita sudah sampai pada bagian ini. Jadi pada slide ini sudah dijelaskan bagaimana Anda bisa menghubungkan atau mengkorelasikan antara tau Rx. Masih ingat tau Rx ini apa? Ini adalah shear stress. Shear stress atau friction stress. Atau tegangan geser atau tegangan friksi. Nah, dari neraca gaya, Anda bisa korelasikan bagaimana shear stress atau friction stress ini berpengaruh terhadap perubahan tekanan sepanjang aliran fluida di dalam pipa. Jadi dpf per dx ini adalah perubahan tekanan sepanjang arah aksial. Masih ingat ya? Jadi ini akan bergantung pada jari-jari atau posisi titik yang ditinjau dari pusat pipa. Nah, pada slide sebelumnya, pada slide ini Anda juga perlu mengingat kembali bahwa untuk menentukan shear stress dari adanya gaya gesek atau friction force, maka Anda perlu menentukan yang namanya luas area gaya. Luas area yang dikenai gaya adalah kalau pada friction itu adalah luas area selimut. Nah, ini juga akan bergantung pada jarak dari pusat pipa atau pusat lingkaran penampang pipa. Sehingga shear stress pun bisa dihitung sebagai gaya per satuan luas. Oke, nah kemudian menurut hukum Newton, Anda juga perlu mengingat bahwa shear stress itu akan menyebabkan profil aliran arah aksial, profil kecepatan arah aksial itu akan berbeda untuk posisi radial yang berbeda. Jadi ini yang disebut dengan gradien kecepatan. Gradien kecepatan ini maksudnya adalah akan terjadi perubahan kecepatan ke arah aksial ketika posisi radialnya berbeda. Dan untuk fluida Newtonian, Anda mendapatkan bahwa perbandingan antara shear stress dengan gradien kecepatan itu akan selalu linear. Dengan konstanta adalah viskositas. Ya, jadi dari sini Anda bisa melihat bahwa shear stress itu bisa dihitung dari persamaan biasa ya, gaya per satuan luas. Kemudian dari profil aliran yang lapis demi lapis, Anda bisa lihat bahwa shear stress itu bisa dihitung dari gradien kecepatan dikalikan viskositas. Atau viskositas merupakan shear stress dibagi dengan gradien kecepatan. Nah, kemudian dengan menurunkan neraca gaya, Anda mendapatkan hubungan antara shear stress dengan gradien tekanan sepanjang arah aksial. Oke ya, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kan Anda sudah punya gaya gesek atau gaya friksi, kemudian setelah dibagi dengan luas selimut ya, luas perpindahan gaya gesek, itu akan menjadi tegangan gesek. Nah, Anda ingat kembali juga bahwa hilangnya energi karena gaya gesek ini akan menjadi panas. Ini yang disebut dengan panas friksi. Bagaimana cara menghitungnya? Karena panas itu adalah bentuk energi, betul ya? Jadi kan satuan panas ini kan adalah energi. Kalau dalam satuan SI, satuannya adalah Joule. Ya.
bagaimana cara menentukan besarnya energi yang hilang karena gesekan ini? Ya, Anda tinggal gunakan persamaan bahwa energi akan sama dengan gaya dikali jarak. Masih ingat ya? E sama dengan F dikalikan delta X. Nah, ini sama juga bahwa energi friksi, panas friksi sebagai energi, satuannya Joule, itu adalah gaya friksi dikalikan jarak tempuh fluidanya. Atau EF sama dengan F friksi dikalikan delta X. Sehingga ini satuannya menjadi satuan energi. Nah, panas friksi ini juga bisa dinyatakan dalam laju. Kalau sudah dalam laju berarti ada faktor waktu ya. Jadi laju panas friksi simbolnya sama ya, EF, tapi ada titiknya di atas, ya berarti panas friksi dibagi dengan delta T. Sehingga satuannya menjadi Joule per second kalau dalam SI. Nah, delta X per delta T sendiri ini akan menjadi kecepatan arah X. Ya, ini satuannya juga sama. Sampai di sini mestinya bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi panas yang hilang atau yang disebut dengan panas friksi itu adalah sebesar gaya dikalikan jarak tempuh fluidanya. Ini kalau dinyatakan sebagai satuan panas atau satuan energi, Joule. Standar ya, kalau satuan standarnya Joule. Nah, selain itu Anda juga bisa nyatakan sebagai Joule per second atau yang disebut dengan laju panas friksi. Tinggal dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh sekian delta X. Nah, delta X per delta T sendiri adalah kecepatan. Sehingga satuannya juga sama ya, Joule per second. Oke, kemudian karena kita melibatkan fluida ya, fluida ada aliran. Nah, fluida ini kan mempunyai massa. Nah, sehingga untuk menormalkan nilai energi ini terhadap faktor kuantitas dari si fluida, dalam hal ini adalah massanya, maka Anda juga bisa menyatakan laju panas friksi per laju alir massa. Ya. Jadi menjadi satuannya Joule per kilogram. Cara menghitungnya bagaimana? Ya tinggal dibagi saja dengan massa. Kalau Anda menghitung dari panas friksi, energi, bagi dengan massanya. Tapi kalau laju panas friksi, berarti dibagi dengan laju massanya. Ya, sehingga Anda bisa gunakan parameter laju panas friksi per laju alir massa atau panas friksi per massa, atau sebetulnya ini istilah lainnya apa? Kalau sudah dibagi massa, masih ingat nggak? Suatu parameter yang dibagi dengan massa. Ya, betul. Ini adalah energi friksi atau panas friksi spesifik. Oke ya. Nah sekarang coba kalian keluarkan kertas, tapi ini bukan kuis ya. Sekarang kalian lihat persamaan panas friksi spesifik ini. Panas friksi spesifik itu kan adalah energi friksi dibagi massa. Atau laju energi friksi dibagi laju massa. Sama aja ya. Ini adalah sama dengan gaya friksi dikalikan delta X. Berarti EF itu akan sama dengan FF kali delta X per N. Ya. Betul ya? Bahwa si EF kecil ya, EF kecil itu adalah FF dikali delta X per M.
Nah, sekarang Anda sudah punya hubungan ini, bahwa tau Rx sama dengan Ff per 2pi R delta X ya. Ini akan sama dengan R per 2 min dP friksi per, kalau dalam delta P friksi per delta X. Nah, sekarang dari korelasi ini delta X-nya bisa Anda coret. Ya. Kemudian Anda masukkan ke sini. Nah, silahkan dilihat apakah betul Anda akan dapatkan bahwa EF itu akan sama dengan minus delta P per densitas. Coba silahkan dicoret-coret sebentar. Ya, EF kecil itu adalah FF kali delta X dibagi M. Kemudian M itu adalah, masih ingat ya, dalam bentuk kalau ada densitas, M itu adalah densitas dikali apa? M sama dengan volume. Densitas dikali volume. Kalau bentuknya pipa, berarti rho dikali luas penampang ya, pi r kuadrat dikali delta X. Nah, ini coba Anda substitusi, gabungkan antara yang ini dengan ini, M-nya diganti rho kali pi r kuadrat kali delta X, benar nggak Anda dapat ini? Ya, jadi Anda coba cari korelasi antara EF kecil dengan minus delta P, sekalian coba cek EF kecil sebagai fungsi tau Rx. Tolong dicoba ya, biar tidak hanya sekedar hafal rumus. Ada yang sudah ketemu?
Betul? Apakah Anda akan mendapatkan persamaan EF sama dengan minus delta P per rho? Pak. Betul ya? Betul, Pak. Kalau dalam bentuk tau Rx, EF sebagai fungsi tau Rx, nanti dalam delta X, dalam R, dan dalam rho ya. Sudah benar, Pak. Apa? Sudah benar. Yang tau Rx. Jadi EF sama dengan 4 kali tau Rx kali L per rho kali D. 4 kali tau Rx kali 4 kali tau Rx kali L per rho kali D. X ya, per Rho kali D. rho kali D. Ya. Ya, jadi D ini maksudnya kan 2 kali R kecil ya. Jadi kalau pada posisi sembarang R, jadi harusnya Anda dapatnya adalah EF itu adalah 2 tau Rx delta X per rho kali R ya. Jadi 2 kali tau Rx kali delta X dibagi rho dikalikan R. Nah, R itu kan setengah D ya. Kalau kenapa bisa dirubah jadi D besar, ini kalau khusus pada kondisi dinding pipa. Kalau pas dinding pipa kan berarti R-nya sama dengan R besar. Kemudian D itu sama dengan 2 kali R besar. Kemudian delta X-nya akan sama dengan L. Keseluruhan pipa ya. Jadi pada keseluruhan pipa, dan tau Rx-nya akan sama dengan tau di dinding. Oke? Yang lain silakan dicoba ya. Oke, nah dari sini kita akan mencoba memasukkan karena EF kecil itu adalah apa tadi satuannya? Joule per kilogram. Ini adalah satuan energi spesifik. Jadi Anda ingat lagi, bisa hapus ya. Anda ingat lagi persamaan Bernoulli. Anaknya di mana nih? Di sini. Bernoulli. Kalau antara dua titik, titik 1 dan titik 2, maka kalau dalam bentuk energi spesifik, maka energi tekannya kan P1 per rho. Ya, ditambah GZ1 ditambah setengah U1 kuadrat. Tuh ya, dalam bentuk energi spesifik, Joule per kilogram. Ini akan sama dengan P2 per rho tambah GZ2 ditambah setengah U2 kuadrat. Ini kalau Bernoulli ideal saja. Cuman 3 komponen kan ya, tekanan, hidrostatik, dan tekanan, potensial, dan kinetik. Ya, totalnya di titik 1 akan sama dengan di titik 2. Katakanlah titik 1 itu adalah inletnya, titik 2 adalah outletnya. Nah, sekarang kita memasukkan panas friksi spesifik. EF tadi. Satuannya kan harus sama ya, semuanya satuannya adalah Joule per kilogram. Maka kita gunakan EF yang EF kecil. Di mana Anda letakkan EF-nya? Di kiri atau di kanan? Lalu tandanya positif atau negatif? Ada yang bisa coba jawab? Dengan memahami EF itu adalah panas friksi spesifik, itu adalah energi yang hilang ketika fluidanya mengalir.
EF kecil di kiri atau di kanan? Kiri itu adalah inlet, Harusnya kanan, Pak. kanan itu Di outlet. kanan. Kalau di kanan, tandanya positif atau negatif? Gimana? Negatif, Pak. Negatif. Siapa yang setuju negatif? Kenapa alasannya negatif? Karena hilang. Karena hilang. Ya betul sih, kalau hilang itu negatif. Kalau hilang, dia mengurangi, kalau negatif kan mengurangi ya, dia mengurangi energi yang masuk atau mengurangi energi yang keluar? Mengurangi yang masuk. Mengurangi yang masuk. Berarti kalau yang energi yang masuk kan yang kiri, jadi kalau Anda letakkan di kiri, tandanya negatif. Hati-hati ya. Tapi kalau Anda letakkan di kanan, tandanya positif. Karena EF tadi pengertiannya adalah energi yang hilang. Energi yang hilang kan berarti total energi yang masuk akan berkurang, akan dikurangi oleh nilai EF. Jadi, kalau ini terserah Anda boleh letakkan di kiri, boleh letakkan di kanan, tapi dengan definisi tadi, karena EF itu mengurangi energi yang masuk, maka letakkan di kiri dengan tanda minus. Kalau pindah ruas jadi di kanan, ya tandanya plus. Paham ya? Nah, jadi Anda jangan menghafal rumus ini dengan apa mati gitu ya. Nah, sehingga kalau dari persamaan ini Anda tidak usah mengconsider W-nya dulu, untuk saat ini tidak usah dipikirkan. Nah, dengan memahami persamaan Bernoulli yang ada di sebelah kiri ini, pada posisi 1 dan posisi 2, kemudian EF itu adalah mengurangi energi yang masuk, maka definisi delta di persamaan yang kanan ini adalah keluar dikurangi masuk ya. Jadi ini adalah posisi 2 dikurangi posisi 1. Dan definisi ini hati-hati ya, karena ada tanda kuadrat ya. Ini maksudnya adalah setengah U2 kuadrat minus U1 kuadrat. Bukan setengah U2 minus U1 kuadrat. Beda ya. Datangnya dari yang Bernoulli yang persamaan kiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kan perhitungan EF ini tadi ya, gimana sih dapetin nilai EF atau panas friksi? Taunya dengan menghitung FF. Ya, berarti Anda perlu tahu cara, atau kalau kondisi real berarti kan Anda perlu menghitung tau Rx. Tau Rx berarti terus dikalikan luas selimutnya gitu ya. Atau Anda bisa juga menghitung tau Rx-nya dari gradien kecepatan. Nah, ini adalah parameter yang secara teknis atau secara aplikasi itu adalah susah dihitung. Bagaimana cara Anda menghitung tau Rx? Bagaimana cara Anda menghitung ya secara langsung F gaya gesek gitu. Kan ini susah dicari. Nah, dengan mempertimbangkan bahwa ada korelasi antara tau Rx dengan delta P, kemudian ada juga hubungan antara EF dengan delta P, maka dilakukan eksperimen untuk mengkorelasi atau untuk mendapatkan, untuk menghitung nilai EF menjadi lebih sederhana caranya ya. Jadi karena gaya gesek itu
susah dicari, atau tegangan gesek tau dan F ini adalah parameter yang susah dicari. Susah dicari ini maksudnya secara eksperimen atau secara lapangan Anda tidak mungkin mengkuantifikasinya secara langsung, maka dilakukan eksperimen lain ya, yang digunakan untuk menentukan nilai EF kecil ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menentukan yang namanya faktor friksi. Faktor friksi ini adalah yang saya kotakin ini ya. Jadi ternyata ada korelasi antara kecepatan dengan gaya gesek. Sehingga ada korelasi antara kecepatan dengan taunya. Oke, ini eksperimennya dilakukan oleh ada beberapa orang ya, ada Moody, ada Darcy Weisbach, ada Penning. Nah, didefinisikan bahwa faktor friksi itu adalah rasio antara tau per setengah kali densitas kali U kuadrat. Jadi faktor friksinya dulu yang dicari. Dicarinya tentunya tidak dengan menghitung tau, sama aja kan kalau menghitung tau. Tapi akan ada korelasi dengan kecepatan si aliran fluida. Nah, dengan mendefinisikan faktor friksi Penning sebesar tau di dinding dibagi dengan setengah rho U kuadrat, maka persamaan gaya gesek itu akan menjadi persamaan ini. Ya, dengan menggunakan definisi faktor friksi Penning-nya adalah yang ini. Oke, ini adalah faktor friksi Penning. Nah, ada orang lain namanya si Moody ini, kan dia melihat nih ada angka 4 di sini. Kan ini kan nilainya selalu konstan ya. Jadi si Moody ini langsung menghitung faktor friksi sebagai 4 kali faktor friksinya si Penning, sehingga kalau dihitung dengan faktor friksi Moody, persamaan EF-nya itu menjadi yang ini. 4-nya hilang. Ya, jadi kalau menggunakan Penning, ini faktor friksi Penning, tapi kalau menggunakan Moody, menjadi ini. Nah, gimana caranya mencari nilai faktor friksi? Nah, sekarang kita akan lihat caranya. Satu adalah ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang ini ya. Jadi kalau alirannya itu laminer, kan profilnya tertentu ya, bahwa di dinding itu kecepatannya akan 0, di pusat kecepatannya akan maksimal. Kemudian dari persamaan Anda lihat lagi slide yang di depan-depan, Anda bisa dapatkan bahwa kecepatan rata-rata, nanti silahkan cek lagi, kecepatan rata-rata pada aliran laminer ini bisa dihitung. Merupakan fungsi dari, ya ini ya, ada viskositas, tekanan, panjang pipa, dan diameter pipa. Nah, ternyata untuk aliran laminer, Penning ini menemukan bahwa faktor friksi itu terbalik dengan kecepatan. Nah, dihitung bahwa faktor friksi itu adalah sebesar 16 dibagi Reynolds number. Anda masih ingat ya rumus Reynolds number apa? Densitas kali diameter kali kecepatan dibagi dengan viskositas. Nah, karena yang Moody itu adalah 4 kalinya, ya tinggal dikalikan 4. Oke, ini untuk laminer. Jadi untuk laminer, profilnya menjadi linear.
antara faktor friksi dengan Reynolds number. Ya, jadi sekarang salah satu guna tambahan Reynolds number sebelumnya hanya digunakan untuk menentukan rejim aliran. Nah, sekarang kita gunakan Reynolds number ini untuk menentukan faktor friksi. Laminer dia berbanding terbalik dan linier. Bagaimana kalau turbulen? Nah, ternyata dari eksperimen yang dilakukan oleh Nicurdase ini, selain dipengaruhi oleh Reynolds number, pada aliran turbulen, nilai faktor friksi ini juga akan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan pipa. Ya. Jadi kalau pas laminer, dalamnya pipa itu seberapa kasar, nggak ngaruh. Yang berpengaruh hanya kecepatan. Itu kalau laminer. Dinyatakan dalam Reynolds number. Tapi kalau turbulen, ternyata kekasaran dari permukaan di dalam pipa itu berpengaruh. Nah, itu yang dinyatakan sebagai epsilon. Epsilon itu adalah kekasaran pipa. Nah, selain kekasaran pipa, ternyata juga fungsi dari diameter. Jadi rasionya yang akan menentukan faktor friksi. Jadi untuk aliran turbulen, ternyata faktor friksi itu menjadi fungsi dari Reynolds number, tetap ya, kecepatan aliran berarti mempengaruhi, dan kekasaran per diameter. Nah, gimana cara menentukannya? Ada beberapa persamaan empiris ya. Anda tahu persamaan empiris, persamaan yang didapatkan dari coba-coba, menghubungkan beberapa parameter, terus dipas-pasin gitu ya. Nah, apa lawannya dari persamaan empiris? Ada yang tahu? Atau apa lawannya model empiris? Ada yang tahu nggak? Kuliah mateknya mungkin sudah sampai atau mungkin juga belum. Ya, jadi model itu maksudnya model persamaan ya. Model itu ada dua. Yang satu adalah yang diturunkan dari eksperimen, coba-coba, ngepas-pasin parameter. Ini yang disebut dengan model empiris. Tapi model yang diturunkan, kalau Anda tahu fenomenanya, Anda bisa tahu mekanismenya, ini menjadi model mekanistik. Ya, jadi model yang Anda turunkan kalau Anda punya reaksi atau Anda punya mekanisme gitu ya. Terus dari mekanisme ini Anda coba turunkan persamaannya, itu adalah model mekanistik. Tapi kalau fenomenanya Anda nggak tahu, cuman bisa menebak-nebak, oh kira-kira pengaruhnya adalah dipengaruhi oleh ini gitu ya, terus dipas-pasin jadi persamaan, itu adalah model empiris. Nah, kalau model empiris, karena kita tidak tahu fenomenanya secara utuh gitu ya, maka model empiris itu hanya berlaku pada, dia hanya cocok ya, berlaku itu maksudnya model itu hanya cocok pada kasus-kasus tertentu saja. Ya, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, misalnya kalau yang Prandtl ini hanya berlaku untuk pipa yang halus. Pipa yang halus itu berarti epsilonnya itu mendekati 0. Kekasarannya mendekati 0. Ternyata faktor friksinya ini Anda bisa lihat dari persamaan empiris ini. Anda lihat ya, bahwa di kiri ada faktor friksi, di kanan juga ada. Ini artinya kan ada iterasi, sampai nilainya konvergen. Atau yang diturunkan oleh Nicurdase, yang dicari oleh Nicurdase, ini untuk Reynolds number yang sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya si Colebrook and White. Jadi dia mencoba-coba ya, kalau yang satu kan benar-benar untuk yang benar-benar halus, yang satu untuk yang kecepatannya tinggi. Nah, si Colebrook and White ini tetap melakukan model empiris, tapi dia mencoba mencari pada rentang
yang lebih luas. Jadi kalau Anda membuat model empiris, ingin model empirisnya itu berlaku pada rentang yang luas, ya berarti percobaannya harus dilakukan pada rentang yang luas. Ini rentang ini maksudnya apa? Karena tadi adalah sudah ditebak bahwa ini adalah faktor kecepatan dan faktor kekasaran pipa, yaitu yang divariasikan. Rentang kecepatannya divariasikan, rentang kekasaran pipanya divariasikan. Kemudian si Colebrook and White dapatlah persamaan ini. Nah, biar tidak repot menghitung, dari hasil ini kan tetap ada iterasi. Nah, kalau orang engineering kan kalau bisa gampang, kenapa harus susah gitu ya? Udah dapat begini, tidak langsung dipakai dalam menghitung, jadi dibuatlah grafik. Ya, ini didapatkan dari yang Colebrook and White. Oke, sebelum ke grafik, ini adalah beberapa nilai epsilon. Epsilon ini adalah tadi ya kekasaran pipa. Ini beda ya antara konkrit. Konkrit itu beton atau cast iron. Cast iron itu adalah baja tempa. Nanti kalau Anda ngambil kuliah bahan konstruksi mestinya dapat ya. Ada stainless steel. Stainless steel itu adalah yang baja tahan karat. Ada rusted steel. Rusted steel berarti baja berkarat, gitu ya. Dan sebagainya. Ada yang tembaga, ada yang galvanized iron, dan sebagainya. Jadi Anda bisa lihat bahwa nilai kekasaran, nilai epsilonnya itu beda. Nah, sama si Colebrook and White, dibuatlah gambar begini. Nah, yang perlu Anda perhatikan, bentuk gambarnya akan mirip-mirip ya, seperti ini. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah judul gambarnya. Kenapa Anda perlu lihat judul gambarnya? Untuk melihat apakah ini menghubungkan apa sih? Faktor friksi, F friksi, dengan Reynolds number. Judul gambarnya adalah fanning. Berarti fanning ketika profilnya laminer, dia adalah 16/RME. NRE, sorry. Profilnya laminer. Kalau dia adalah Moody, maka ini adalah 64/Reynolds number. Anda bisa lihat ya, bahwa kalau laminer garisnya lurus terus. Miring ke kiri. Karena kan berbanding terbalik dengan Reynolds number. Nah, sekarang kalau turbulen, gambar yang kanan itu adalah turbulen. Ini adalah epsilon per D ya, yang beda-beda. Makin ke atas, epsilon per D-nya makin naik. Artinya kekasaran pipanya akan semakin besar atau semakin kasar. Apa yang bisa Anda lihat dari gambar ini? Untuk turbulen, apa pengaruh Reynolds number terhadap faktor friksi? Semakin tinggi nilai Reynolds number-nya, bagaimana nilai faktor friksinya? Makin kecil. Makin kecil. Terus? Hanya makin kecil saja? Coba lihat garisnya seperti apa. Kan dia turun ya. Turun, ketika Reynolds number-nya semakin ke kanan, itu kan makin besar Reynolds number-nya. Kurvanya turun, terus hanya turun saja? Kan enggak ya? Dia membentuk apa? Gitu. Kelihatan kan gambarnya? Konstan, Pak. Konstan, garis lurus. Ya. Jadi terlihat bahwa untuk Reynolds number atau kecepatan yang semakin tinggi, maka faktor friksi itu akan turun sampai nilai Reynolds number tertentu,
ketika Reynolds number-nya itu ditinggikan lagi, nilai faktor friksinya menjadi konstan. Ya, profilnya seperti itu. Semakin kasar pipanya, faktor friksinya akan semakin tinggi. Tapi Anda juga lihat, nilai Reynolds number yang menyebabkan faktor friksi itu menjadi konstan, itu lebih cepat dicapai pada pipa yang semakin kasar. Ya, jadi makin kasar pipa, pengaruh kekasaran itu lebih signifikan daripada pengaruh kecepatan. Yang paling kasar itu adalah garis yang paling atas. Pipa halus itu adalah garis yang paling bawah. Kalau yang garis paling bawah kan masih melengkung ya, jadi dia masih turun. Jadi pengaruh Reynolds number-nya masih signifikan, wajar ya. Tapi semakin ke atas, semakin kasar, pengaruh Reynolds number-nya semakin kecil. Paham ya? Ya, jadi gimana cara menentukan faktor friksi? Kembali lagi, Anda harus menghitung Reynolds number. Gimana cara menghitung Reynolds number? Ya berarti Anda harus tahu nilai densitas, diameter, kecepatan, dan viskositas. Hati-hati ketika menghitung diameter, ya berarti Anda harus tahu bagaimana bentuk penampang pipanya, penampang salurannya. Kalau lingkaran nggak masalah, tapi Anda juga harus perlu melihat bagaimana si fluida mengisi penampang salurannya, penampang pipanya. Apakah penuh atau tidak penuh? Kalau tidak penuh, berarti Anda gunakan lagi yang namanya kemarin diameter ekuivalen. Oke ya. Apakah ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini gambarnya masih sama ya. Nah, di antaranya kan ada yang namanya rejim transisi ya. Jadi antara laminer dengan turbulen. Nah, ini rata-rata tidak ada gambarnya. Jadi kalau kecepatannya itu masuk di rejim transisi atau Anda tidak bisa menentukan garis yang harus diikutinya ada di mana, ya Anda balik lagi ke persamaan si Colebrook and White. Berarti Anda harus lakukan iterasi ya, tebak. Ini kan kalau epsilon nilainya sudah konstan. Kemudian diameter nilainya konstan. Nah, kemudian Reynolds number Anda bisa hitung. Nah, bagaimana dengan faktor friksinya? Faktor friksinya Anda tebak. Anda masukkan nilai faktor friksi, mestinya di Prokom sudah diajarin ya. Nanti Anda dapatkan faktor friksi yang di kiri. Apakah nilainya sama? Kalau belum sama, gunakan untuk menebak lagi sampai konvergen. Nah, kemudian tadi ada bahwa untuk menghitung Reynolds number itu adalah ini. Diameternya, selain tadi ya melihat seberapa penuh fluidanya mengisi saluran atau bagaimana bentuk penampang dari salurannya, Anda ingat yang namanya pipa komersial. Bahwa pipa komersial itu ada istilah schedule number. Ada diameter nominal, ada schedule number. Schedule number ini akan berkorelasi dengan ketebalan pipa. Kalau Anda punya data tabel seperti yang di kanan ya, Anda sudah tahu bahwa untuk pipa nominal 1/8 inci, schedule number 10S gitu ya, Anda dapatkan diameter ini. Tapi kalau ada tabel lain, misalnya Anda punyanya tabel yang hanya ada diameter luar dan ketebalan, ya, jangan lupa bahwa Anda bisa menghitung diameter dalam ya. Ini adalah diameter luar dikurangi 2 kali ketebalan. Hati-hati ya, harus dikalikan 2. Jangan hanya diameter luar dikurangi ketebalan. Ya, jadi tergantung data Anda. Kalau sudah ada data diameter internalnya, diameter dalamnya, Anda gunakan
sebagai D untuk Reynolds number. Tentunya tadi balik lagi, diameter ekuivalen perlu nggak dihitung, melihat kepenuhan si fluida di dalam saluran. Tapi kalau hanya ada data diameter dalam dan ketebalan, Anda perlu hitung dulu. Hitungnya hati-hati. Karena seringkali mahasiswa salah dalam melakukan perhitungan berapa diameter dalam. Oke. Baik, sekarang kita lihat, kita gunakan dalam aplikasi. Jadi, sekarang Anda lihat bahwa ada pipa. Pipa ini posisi 1 dan posisi 2-nya beda. Di sini ada aliran masuk ya, kecepatan U1, tekanan P1, dan ketinggian Z1. Di sini sama, kecepatannya U2, tekanan P2, Z2. Nah, Anda masih ingat? Karena saat ini kita masih membicarakan fluida yang incompressible. Incompressible, di mana densitasnya konstan. Laju volumetrik itu akan konstan. Ya. Harusnya yang konstan itu kan ini. Tapi karena fluidanya incompressible, maka laju volumetrik itu akan sama dengan konstan juga. Nah, laju volumetrik atau debit ya, ini adalah kilogram per second, ini adalah meter kubik per second. Laju alir volumetrik bisa dihitung kalau Anda tahu bagaimana ukuran pipa, berapa diameter pipa, dan berapa kecepatan. Pakai persamaan ini. Luas penampang dikalikan kecepatan. Dan ini nilainya konstan. Ya. Nah, sehingga Anda perlu memperhatikan ketika fluida mengalir ya, pipanya lurus, diameternya sama, diameternya konstan, hanya berubah ketinggian saja, maka yang perlu Anda perhatikan satu ya tentunya adalah tadi ya, debit, laju alir volumetrik, ini nilainya konstan, kemudian diameter, ini juga konstan. Nah, nanti Anda perlu memperhatikan berapa pressure drop-nya. Pressure drop itu berapa penurunan tekanannya. Kalau delta biasanya adalah akhir dikurangi awal, maka ketika Anda menghitung P awal dikurangi P akhir, karena kan tekanan turun ya, berarti yang di inlet pasti lebih besar, ini adalah sebagai minus delta P. Maksudnya bagaimana? Nah, pressure drop Anda bisa hitung dari persamaan Bernoulli. Ya, di sini ini adalah persamaan Bernoulli yang sudah mempertimbangkan EF. EF-nya di kanan, tandanya positif, sama ya. Nah, di sini, karena diasumsikan bahwa kecepatannya konstan, jadi pada pipa lurus, pipanya kan lurus, terus diameternya sama. Kalau diameter sama, debit kan, bukan karena diameter ya, karena debitnya konstan dan diameternya konstan, maka kecepatan akan konstan kan? Betul ya? Jadi di titik U1, di titik 1 dan titik 2 kecepatannya sama. Karena apa? Karena ini. Debit itu konstan pada fluida yang incompressible, kemudian diameternya konstan. Oke ya? Karena kecepatannya itu dianggap konstan, kemudian EF itu bisa dihitung kalau faktor friksinya diketahui dari persamaan yang sebelumnya, maka dari persamaan Bernoulli yang paling atas, Anda bisa ganti menjadi yang ini. P1 minus P2 itu adalah minus delta P, sehingga sebetulnya ini hanyalah membolak-balik persamaan saja. Oke, silahkan diamati, Anda cek, betul nggak ini penurunannya? Harusnya betul ya.
Oke, dari Bernoulli, penurunan dari Bernoulli ini, Anda bisa lihat, satu, Anda bisa mengkorelasikan atau Anda bisa menghitung kecepatan. Ya, jadi Anda bisa menghitung kecepatan asal parameter yang lain diketahui. Diameter pipa diketahui, beda tekannya diketahui, beda ketinggiannya diketahui, dan sebagainya. Kalau kecepatan bisa dihitung, laju alir volumetrik tinggal dikalikan luas penampangnya. Atau dibalik, kalau Anda sudah menspesifikasi kecepatan, jadi kecepatan alirnya sudah diketahui, kemudian beda tekan yang boleh disustain oleh aliran pipa tadi, aliran di dalam pipa tadi sudah diketahui, bentuk pipa, beda ketinggian pipanya sudah diketahui, maka Anda bisa menghitung berapa diameter pipa yang harus disediakan. Ya, kembali lagi ya, rumus-rumus ini jangan dihafal. Jangan dihafal mati, tapi ini Anda dapatkan dari persamaan Bernoulli dengan mempertimbangkan EF. Nah, atau sebetulnya kalau Anda balik lagi, Anda bisa menghitung nilai delta P kan ya dari persamaan ini. Delta P di sini ini menunjukkan beda tekan antara fluida masuk dengan fluida keluar. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk latihan coba ini dikerjakan. Ada solusinya, tapi hati-hati ya, solusinya sepertinya tidak betul. Jadi Anda perlu menghitung ulang. Ini ada minyak, ya, minyak, laju alirnya. Jadi ini adalah 200 liter per menit. Kemudian panjang pipa yang ini digunakan untuk mengalirkan ya, mengalirkan minyak dari tangki A, minyaknya dialirkan dari tangki A ke tangki B, pipanya lurus dengan panjang 200 meter. Kemudian diketahui pipanya ini adalah 3 inci schedule 40. Nanti tolong dicari ya berapa diameter dalamnya. Minyak diketahui densitasnya 850, viskositasnya 45 centipoas. Hati-hati ini satuannya beberapa tidak standar ya. Jadi Anda hitung dalam satuan standar untuk memudahkan. Kemudian tangki A itu diketahui tertutup, tangki B diketahui terbuka ke atmosfer. Dan diketahui ketinggian tangki A itu sama dengan ketinggian tangki B. Yang perlu dicari apa? Yang perlu dicari adalah berapa tekanan di tangki A. Tekanan di tangki B berapa? Karena dia terbuka di atmosferik. Jika tidak diketahui tekanannya, berarti jika tidak diketahui berapa tekanan atmosferiknya, bisa gunakan nilai 1 atm. Oke, pipanya diketahui punya nilai kekasaran 0,004 atau 4 kali 10 pangkat 1234 minus 4. Oke, berarti yang perlu Anda cari adalah satu, berapa nilai diameter dalam. Ya, jadi kalau 3 inci schedule 40, silahkan dicari. Kalau di slide tidak ada, Anda bisa buka buku Giancoplis ya. Pipa schedule 40, 3 inci itu berapa. Nanti Anda hitung berapa
Reynolds number yang melalui pipa di antara dua tangki, lalu Anda gunakan Bernoulli untuk membandingkan total energi di titik 1 dengan total energi di titik 2. Coba silakan dikerjakan dulu. Jangan langsung lihat solusinya, karena ini rasanya solusinya ada yang kurang tepat perhitungannya. Oke, kalau dari buku Gian Koplis untuk pipa 3 in, schedule 40, itu diameter dalamnya itu adalah 3,068 in. Atau sekitar 77,92 mm. Oke, setelah tahu nilai berapa diameter dalam, Anda perlu tahu berapa nilai Reynolds number. Reynolds number adalah ini. Oke, data densitas dan mu diketahui ya, hanya Anda konversi dulu semuanya ke satuan standar. Bagaimana cara menghitung kecepatan? Kecepatan ini adalah kecepatan ketika dia melewati pipa penghubung. Melewati pipa penghubung, debitnya diketahui, diameter pipa penghubung yang tadi ya 3,068 inci diketahui, Anda bisa menghitung kecepatan. Berarti nanti Anda perlu hitung dulu Reynolds number-nya, apakah dia laminar atau turbulen. Silakan dihitung berapa Reynolds number-nya. Ada yang sudah ketemu?
Berapa? Ada yang sudah selesai menghitung? Pak, Ya. Tadi yang 77,92 mm itu diameter dalam kan ya? Diameter dalam 3,068 inci kalau dikonvert, bener nggak? 77,92 nggak? Untuk viskositas 45 cm itu kalau diesikan adalah 0,045 Pascal second ya. Ini satuan standarnya. Harusnya turbulen, Pak. Berapa nilainya? 61.761,496. 61.000 dalam, nggak usah desimalnya deh. 61.000 berapa? 761. 761. Berarti mendekati 62.000 ya. Nah, ini Anda lihat, berarti Anda perlu grafik. Jadi pada epsilon per D 4 kali 10 pangkat minus 4, dan Reynolds, yang lain apakah sama? Dapat Reynolds number-nya? Pada Reynolds number sekian, kemudian pada epsilon per D sekian, Anda cek di sini.
Tadi berapa? 4 kali 10 pangkat minus 4. Epsilon per D-nya. Berarti di antara dua kurva ini. Pak, Ya. saya dapatnya beda. Saya dapatnya malah 1028,8. Nah, coba dicek lagi berapa Reynolds number-nya. Densitasnya 850. Diameter internalnya itu adalah 3,068 inch ya. Jadi Anda ubah dulu ke meter atau 77,92 mm. 92 mm Anda ubah dulu ke meter. U-nya adalah 200 liter per menit. Ini Anda ubah dulu ke meter kubik per second. Hati-hati. Kemudian luas penampangnya ya dari D internal tadi. D internal Anda hitung luas penampangnya. Berapa dapatnya tadi? 1000? 1028,8, Pak. Saya juga segitu, Pak. Oke. Berarti ini masuknya laminer ya? Iya. Oke, kalau laminer, yang lain dapat 1000-an atau dapat 60 ribuan? Saya 1029, Pak. Oke, berarti laminer. Nah, kalau laminer berarti FF-nya Anda hitung saja. FF-nya pakai yang 16 per Reynolds number. Atau EF-nya Anda hitung pakai yang ini. EF pakai yang ini. 4L per D FF kali setengah U kuadrat. U kuadrat pakai nilai yang tadi ya. U-nya pakai nilai yang U yang tadi. Hati-hati ya dalam konversi satuan, karena nanti hasil perhitungan Reynolds number-nya bisa beda seperti yang tadi. Berapa EF-nya? Coba dihitung. Sudah ketemu EF-nya? Empat L per D F faktor friksi fanning ya, pakai 16 per RE, kemudian kali setengah U kuadrat.
berapa? Berapa EF-nya? Ada yang sudah ketemu? 39,13 Pak saya dapatnya. EF-nya 29,39,13 Ya, 39,13. Joule per kilogram ya, berarti satuannya, kalau pakai SI. Oke, nah dari sini Anda gunakan dalam persamaan Bernoulli plus friksi ya, Bernoulli plus friksi, mana yang harus dibuat Bernoulli-nya itu adalah titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu adalah di puncaknya tangki A, ini kan tangki A ya. Titik 2 adalah di puncaknya tangki B. Bentuk persamaannya karena energi spesifik ya berarti P1 per rho tambah Z1 tambah setengah U1 kuadrat dikurangi EF, kalau di kiri ya, akan sama dengan P2 per rho tambah Z2 ditambah setengah U2 kuadrat. Nah, yang perlu Anda perhatikan apa? Tadi diketahui bahwa ketinggian titik 1 dan 2 sama. Karena ketinggian titik 1 dan 2 sama, maka Z1 dan Z2 akan saling menghilangkan. Oke, kemudian titik 1 dan titik 2 itu tidak bergerak. Ya, ketinggiannya kan tetap sama, sehingga U1 itu akan sama dengan 0, U2 akan sama dengan 0. Karena kita hanya melihat pada kondisi steady state-nya saja kan ya. Nah, kemudian P1, P2 itu kan terbuka ke atmosfer ya. Jadi P2 itu akan sama dengan 1 atm. Yang dicari apa? P1. P di tangki A. Bisa dihitung. Coba silahkan dihitung.
Hati-hati dengan satuannya, sekali lagi. Dikonversi dulu saja ke satuan standar, biar tidak bingung. Sudah ada yang ketemu? Berapa P di A atau P di titik 1? Berapa Pascal ya kalau dalam SI? Silahkan, sudah ada yang ketemu belum? Belum ada?
Pas saya dapetnya 1,33 ATM. 1,33 ATM ya? Iya. Oke. Dalam Pascal berapa itu? 134.585,5. 134.000 ya? Sorry. Oke, sekitar 134 KPA ya? Iya. Oke, bagaimana dengan yang lain? Apakah Beda dikit, sama? Pak. Beda dikit. 4.000 tetap. Ya, kalau beda tipis mah biasanya karena faktor pembulatan aja nggak apa-apa. Berarti sudah betul ya, kira-kira tekanan di titik tangki A atau di titik 1 itu sekitar 1,33 atm atau 134 kilopascal. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau untuk aliran laminar itu yang kekasaran itu nggak berpengaruh ya, Pak? Iya, makanya perlu menentukan dulu Reynolds number-nya ada di range laminer atau turbulen. Kalau laminer, dia hanya dipengaruhi oleh Reynolds number. Anda tidak perlu baca grafik. Tinggal hitung 16 per RE. Ya, kalau 16 per RE, FF-nya berarti kalikan 4 ya, hati-hati. Tapi kalau sudah pakai 64 per RE, jangan dikalikan 4 lagi. Tapi kalau ketemunya Reynolds number-nya itu adalah turbulen, maka Anda perlu baca grafik. Reynolds number-nya berapa, di grafik itu kekasaran pipanya ada di gambar yang mana. Kalau seperti tadi ya, misalnya tadi ketemu Reynolds number-nya 64.000. 64.000 itu kan berarti di mana titiknya? Berarti antara 10.000 dengan 100.000 kan ya. Jadi antara di sini dengan di sini. Berarti Anda harus cari itu titiknya ada di mana. Kemudian untuk epsilon per D 0,0004 atau 4 kali 10 pangkat minus 4, berarti yang tadi antara di sini dengan di sini. Garisnya belum ada, jadi Anda bisa buat satu garis lagi di antara dua garis tadi. Nanti ditarik ke atas sana. Setelah ketemu, tarik lagi ke kiri. Dapat FF-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi di sini karena Bernoulli-nya itu mempertimbangkan titik 1 dan 2 saja, maksudnya kalau Bernoulli kan hanya mempertimbangkan dua titik saja ya, jadi kondisi awal dan akhir gitu. Dimana tadi sudah disebutkan di kondisi 1 dan 2 itu ketinggiannya sama, tidak ada perubahan ketinggian, maka kecepatannya bisa dianggap 0. Walaupun sebetulnya ada yang mengalir di pipa penghubung. Nah, aliran minyak di pipa penghubung itu yang akan menimbulkan hilang panas atau panas friksi. Yang dihitung pakai perhitungan faktor friksi tadi. Bisa dipahami ya? Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sebentar. Jadi kuncinya jangan dipercaya ya. Jadi Anda tolong selalu kerjakan ulang. Ini soalnya kan yang diketahui 45, di sininya 20. Itu ada beberapa yang ngaco. Cuman saya malas benerin, jadi biar dihitung saja untuk membuktikan sekaligus melatih perhitungan kalian. Oke, kita masuk sedikit ke yang namanya fitting. Mungkin waktu membahas Bernoulli ya, Anda masih ingat ada yang namanya diffuser, ada yang namanya reducer, ada yang sudden enlargement, ada sudden contraction gitu ya. Jadi bentuknya macam-macam. Fitting itu semua hal atau semua benda yang dipasangkan di pipa. Namanya fitting. Bisa bentuknya tadi ya, alat-alat sambung gitu ya. Terus mungkin ada keran gitu ya, atau valve, nah itu juga termasuk fitting. Bentuknya macam-macam. Fungsinya secara umum adalah
Satu, mengatur seberapa banyak laju alir fluida yang lewat. Khususnya ini adalah untuk yang valve. Valve itu mengatur laju alir. Kemudian kalau diffuser atau nanti mungkin ada yang namanya elbow ya. Elbow itu pipa tapi yang dibekokin atau pipa yang dicabang gitu ya. Namanya T sesuai bentuknya. Kalau cabangnya rada begini namanya Y. Nah, ini adalah mengatur arah aliran. Jadi macam-macam fungsi dari fitting. Nah, ini namanya T. Ini namanya elbow. Ini yang namanya sudden contraction. Ini yang sudden contraction, ini namanya diffuser. Kira-kira bentuknya gitu ya. Ini namanya Y, sesuai bentuknya. Nah, ini digunakan untuk mengatur arah aliran. Oke, kemudian ini. Ada yang tahu strainer itu apa sebetulnya? Pernah dengar? Ada yang sudah pernah kunjungan ke pabrik gitu? Belum ya, karena masa pandemi ini. Strainer ini sebetulnya adalah filter. Filter ya gunanya untuk menyaring ya. Menyaring apa? Menyaring partikulat atau debu-debu, kerikil gitu ya, yang lewat bersama dengan fluida. Misalnya ada partikel-partikel padatan yang terbawa oleh aliran, maka ada kemungkinan ada partikel padatan yang bisa terbawa, maka di beberapa segmen pipa itu dipasang strainer. Jadi nanti ini adalah filternya. Jadi dia menahan si partikel, nanti fluidanya bisa tetap ngalir. Oke. Kemudian, nah kalau valve bentuknya macam-macam. Ada yang namanya gate valve. Gate valve ya sesuai namanya ya, dia bentuknya gate, gerbang gitu ya. Gate itu berarti dia sistemnya adalah buka tutup. Jadi sebetulnya gate valve ini difungsikan untuk mengalirkan atau tidak mengalirkan fluida pada satu segmen pipa. Walaupun bisa juga, karena kan dia bisa diputar ya, diputar-putar gitu ya. Nah, ini Anda bisa atur bukaannya. Kalau mengatur bukaannya ya berarti Anda bisa mengatur seberapa banyak fluida yang mengalir. Seberapa banyak ini maksudnya kecepatannya seberapa besar. Anda bisa kalau dibuka full berarti ya kecepatan masuk akan sama dengan kecepatan keluar. Tapi kalau tidak dibuka full, kecepatannya naik atau turun? Masih ingat? Apa yang terjadi kalau valve ini dibukanya tidak full? Bagaimana pengaruh ke kecepatan setelah lewat valve dan tekanan setelah lewat valve? Mana yang naik, mana yang turun? Masih ingat kasus orifice, kasus venturi, kasus sudden contraction? Itu kan diameter mengecil ya. Dengan mengecilkan bukaan, itu kan berarti area yang bisa dilewati oleh fluida itu mengecil. Ketika areanya mengecil, kecepatannya naik atau turun? Naik, Pak. Kecepatannya naik, betul. Jangan lupa ya, tekanannya turun. Oke. Terus ada yang namanya plug valve. Jadi plug valve bedanya kalau gate ya seperti gate aja ya, buka, tutup gitu ya. Kalau plug valve
ini ketika dia dalam posisi tertutup, ya nutup gitu ya. Tapi ketika dia dalam posisi terbuka, di dalamnya itu ada semacam opening di dalam yang ini ya. Sehingga nanti dia akan dilewati oleh si fluida. Globe. Kalau globe ini bentuknya ada yang naik turun. Ya, jadi ini kan putaran di atasnya ya yang Anda atur-atur. Nah, kalau itu dibuka atau ditutup atau Anda kendorkan atau kencangkan gitu ya, ini akan ada bagian di sini, ada disk yang di bawah, itu yang nanti dia akan naik atau turun. Kalau ditutup penuh ya berarti dia akan turun ya, sehingga tidak ada ruang di bawah ini. Tapi semakin dibuka, maka si disknya itu akan semakin naik. Oke, sehingga alirannya bisa Anda bayangkan ya, kalau lewat tadi, lewat gate valve seperti apa, lewat plug valve seperti apa, lewat globe valve seperti apa. Nah, ini agak mirip dengan globe valve. Ini ada yang namanya angle valve. Tapi kalau angle valve, ini biasanya alirannya berbelok juga. Jadi kalau ini kan kalau secara Anda lihat dari luar kan masuk, keluar gitu ya. Nanti tinggal dibatasi kecepatannya. Kemudian kalau ini alirannya masuk dari sini atau keluar ke bawah atau sebaliknya. Prinsip kerjanya mirip, nanti ada bagian yang naik turun di sini. Terus butterfly valve. Ini mirip dengan gate valve. Ya, tapi di butterfly valve, kalau gate valve kan satu sisi saja ya, seperti gate gitu ya. Nah, kalau butterfly valve itu dari atas, disknya itu saling silang ya. Jadi ada posisi buka, ada posisi tutup, kemudian nanti seperempat putaran dia akan nutup lagi. Kira-kira gitu ya. Nah, ini keran yang umum ada di rumah gitu, bentuknya adalah ball valve. Ball valve, kenapa dinamain ball valve? Ya karena di dalamnya bentuk yang mengatur aliran ini bentuknya seperti bola. Jadi seperti plug valve tapi di dalamnya bola. Bola yang satu sisinya adalah bolong ya. Jadi bola ini yang bagian sininya nanti dibuat bolong, tapi nanti yang sisi tegak lurusnya itu tidak bolong. Nah, sehingga bisa juga mengatur aliran dari situ. Oke. Nah, di pabrik ini jarang ada di rumah ya. Ada yang namanya check valve. Nah, check valve ini bentuknya ada yang lift, jadi naik turun. Ada yang bentuknya horizontal. Jadi ada yang gerakannya adalah vertikal, ada yang gerakannya horizontal. Nah, check valve ini fungsinya khusus adalah untuk mencegah aliran balik. Jadi kan Anda ingat kalau aliran itu akan ngalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Misalnya ini harusnya ngalirnya adalah kiri ke kanan. Atau ini juga harusnya adalah ngalirnya dari sini ke sini gitu ya. Nah, ketika suatu saat misalnya ada kesalahan di operasi gitu ya, sehingga titik yang kanan tekanannya menjadi lebih tinggi, ini kan fluida bisa ngalir ke sini ya. Nah, kalau ini bisa menimbulkan bahaya pada sistem pabrik, maka dipasang check valve. Sehingga dengan konstruksi check valve seperti ini, fluida itu hanya bisa ngalir kalau gerakannya dari kiri ke kanan. Pas balik dari kanan ke kiri, dia nutup, ketahan. Itu adalah check valve. Jadi fungsinya adalah mencegah aliran balik atau mencegah back pressure istilah kalau di pabrik. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah bentuk-bentuk valve. Kalau Anda mau melihat animasi fluida yang mengalir lewat valve, sebetulnya Anda bisa cari ya di YouTube, videonya cukup beragam.
Mungkin nanti kalau saya download bisa saya putarkan beberapa gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sebetulnya nanti apa sih efek dari pemasangan valve atau strainer atau fitting ini ya? Ketika melewati valve atau strainer atau fitting, di dalam valve itu kan dia akan fluidanya akan bergesekan juga ya. Jadi akan bergesekan dengan dinding dalam valve atau dinding dalam fitting secara umum. Selain bergesekan, fluidanya juga akan mengalami perubahan pola aliran. Ya. Apalagi kalau valve-nya tidak dibuka penuh gitu ya. Ketika dia dibuka penuh, ya prinsipnya mirip pipa, lurus. Jadi dia akan bergesekan tapi tetap lewat dengan lancar. Nah, tapi kalau tidak dibuka penuh, berarti kan dia harus belok-belok. Atau kalau strainer ya berarti kan dia harus masuk dulu ke sini, nanti dia naik lagi baru ke kanan. Kalau untuk valve berarti ketika dia tidak dibuka penuh akan ada perubahan pola aliran, alirannya bisa berbelok-belok dulu. Nah, gesekan di dalam fitting dan perubahan pola aliran ini akan menimbulkan hilang energi juga. Ya, jadi sama seperti ketika dia melewati fluida ini melewati pipa lurus, ketika fluida melewati fitting maka akan muncul hilang energi. Ya, bagaimana cara menghitungnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu dulu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.